rencana berhasil karena mata-mata raja melihat Pangeran Muyong masuk ke kediamannya Menteri Perang. Pangeran Muyong membawakan hadiah besar untuk Menteri Perang, yaitu buku besar. Menteri Perang pun langsung melongo saat membacanya. Buku itu berisi nama dirinya dan para pengkhianat lainnya. Tapi apa maksud dari Pangeran Muyong memberikan buku itu padanya? Katanya itu karena Pangeran Muyong ingin menyingkirkan Chon Makdong karena ia harus melindungi raja dan seluruh keluarga kerajaan. Dan akhirnya Menteri Perang pun setuju. Kini sudah dua yang kena jebakan. Hang Jae-yeon diberikan dongeng oleh si pendusta Chon Makdong tentang arti persahabatan dirinya dengan ayah Jeon. Juga mengatakan jika Junhwa adalah anaknya, dan Chon Makdong yakin jika Jeon dan Junhwa itu berjodoh karena mereka sudah berbagi takdir nama. Jeon yang baru tahu tentang hal itu, ia pun langsung kebingungan. Dan kini semua pun sedang heboh karena posisi kepala penginapan Yong Chandro masih kosong sepeninggalan Sol Mehwa. Direktur keramahan sangat bahagia karena ia pede jika dirinya lah yang akan ditunjuk menggantikan Sol Mehwa. Sungguh girang sekali. Myung Ho dan antek-anteknya pun ikut girang karena ia masih berada di serikat yang sama dengan direktur keramahan. Tapi ternyata direktur keramahan harus nangis bombay karena yang ditunjuk sebagai kepala penginapan adalah Chon Junhwa. Dan sebagai asistennya adalah Hong Dok-soo juga Go Surah. Wah, semua pun langsung keheranan karena ternyata Junhwa adalah putra tunggal dari pemilik utama, Sim Myung Ho, dan antek-anteknya pun langsung ciut. Dan di tengah jalan, Go Surah dicegat oleh Myung Ho, mengata-ngatainya sebagai seorang penjilat. Pasti Go Surah itu sudah tahu dari dulu kan, makanya ia begitu setia pada Junhwa. Mulut si Myung Ho ini benar-benar jahat. Akhirnya Go Surah sudah tak tahan lagi dan menghajarnya. Tapi saat Myung Ho akan membalas, ternyata pukulannya mendarat pada tubuh Junhwa. Junhwa pun langsung pasang badan untuk temannya itu, dan kini giliran ia membalaskan dendam Go Surah yang selama ini sudah dibully, menyuruh mereka untuk merangkak di bawahnya Go Surah, atau jika tidak maka mereka akan dikeluarkan. Sungguh sebuah penghinaan, tapi Junhwa sangat puas. Namun Go Surah tak suka, itu artinya mah sama saja, bukan keadilan namanya. Myung Ho dan Junhwa kini tak ada bedanya. Sebetulnya niat Junhwa itu baik, tapi Go Surah tak suka dengan caranya. Karena kini Junhwa malah terlihat sangat arogan. Sedangkan lagi-lagi Junhwa menjelaskan jika Doksu sudah salah paham pada ayahnya. Doksu sudah tak mau mendengar hal itu. Ia benar-benar murka besar pada Junhwa. Kini Raja mendapat laporan jika Muyong malah memberikan buku besarnya pada Menteri Perang. Dan tak lama Menteri Perang datang dengan sumringah. Ia langsung mengatakan jika Pangeran Muyong sungguh anak yang berbakti karena memberikan buku besar pada dirinya. Jadi beginilah permintaan sang menteri. Ia akan memerintahkan Chon Makdong dibinasakan. Tapi Raja harus melepaskan tahta dan memberikan kepada cucunya. Raja pun langsung murka besar. Tanpa takut, Menteri Perang mengatakan jika ia yang dihilangkan nyawanya, maka buku besar itu akan disebarkan di jalanan. Maka bukan Chon Makdong yang akan tiada, melainkan sang raja sendiri. Pokoknya sang raja harus menurunkan tahta esok hari. Wah, Menteri Perang sungguh kini berada di atas angin. Sedangkan si raja kini jadi mules-mules menahan amarah besar. Doksu mendapatkan pesan dari Enho, ajakan untuk bertemu. Tanpa menaruh curiga sedikit pun Doksu pun datang. Tapi ternyata itu ulahnya si Myung Ho si Basekya. Si Myung Ho ini ingin membuktikan kecurigaannya selama ini. Apakah Doksu adalah seorang wanita? Sekuat tenaga Doksu melawan si Gile Myung Ho. Tapi tak lama Junhwa dan Go Surah datang dengan membabi buta. Junhwa pun langsung menghajar Myung Ho sampai pria itu babak belur tak kenal ampun. Hingga Myung Ho terkapar bersimbah cairan merah. Kini Junhwa tak seperti Junhwa biasanya. Menteri Perang sungguh congak. Di luar bertemu dengan pangeran pertama yang sakit-sakitan itu. Pria itu memberikan clue agar pangeran tak terlalu terkejut karena esok hari akan ada sebuah berita penting.
dan kini ia pun puas tertawa terbahak-bahak karena papan permainan ada pada dirinya. Akhirnya besok cucu darah dagingnya akan menjadi seorang putra mahkota. Sedangkan di luar, Pangeran Muyong mendengarkan hal itu. Para petinggi mendapat undangan dari Yong Chonru dan yang menyambut mereka adalah orang baru, yaitu Junhua yang kini bersikap arogan. Ia pun mulai memperkenalkan diri sebagai kepala penginapan yang baru sekaligus putra dari pemilik Yong Chonru. Dan begitu akan menikmati hidangan, alangkah terkejutnya para petinggi itu. Sungguh di luar Nurul dan tak beradab karena Junhua menghidangkan lidah sapi. Tapi saat melihat bingkisan yang berisi emas mewah, berbeda dari tingkah sebelumnya, para petinggi itu pun langsung mengunyah lidah sapi itu. Dasar para manusia tamak tak tahu diri. Kini Doksu dan Gosura langsung mengobati lukanya Myungho dan di tempatnya Menteri Perang akan diserang oleh ahli pedang kerajaan. Tapi kenapa dia merem terus? Dan tiba-tiba saja tergeletak begitu saja. Wah, Menteri Perang ternyata telah tewas di tempatnya. Dan esok harinya Serikat Tujuh berserta Sol Mehua yang bangkit dari kematian telah ada di Yongchonro. Ternyata Myungho bersikap congak begitu karena ia adalah anak dari ketua serikatnya. Dan episode 14 pun berakhir di situ.